Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar Ibu Bapak siang hari ini? Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah kita bertemu di hari ketiga dalam in-house training IHT implementasi program sekolah penggerak. Oke, hari ini kita akan berbicara, kita sudah masuk di, tak terasa ya, kita sudah masuk di materi asesmen. Kita akan masuk tentang asesmen diagnostik. Sebenarnya sebelum kita masuk di asesmen diagnostik ini, seperti yang seringkali kita lakukan sebagai seorang guru, itu terkadang kita dikejar target nilai anak-anak. Kita hanya terpacu dengan hasil akhirnya saja. Tetapi padahal dalam kurikulum sekolah penggerak ini, kita harus mengetahui karakteristik peserta didik. Minatnya seperti apa, bakatnya gimana. Nah, untuk itu kita akan mempelajari lebih lanjut tentang asesmen diagnostik ini dengan penyaji materi Bu Nini Indayani. Baik, untuk Bu Nini Indayani, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Siti Rahma atas waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, gimana? Masih semangat? Masih, Bu. Alhamdulillah, semangat, Bu. Masih semangat, Ibu? Semangat, Oke. Bu. Tidak ngantuk ya, Ibu ya? Tidak, Bu. Semoga Ibu tidak ngantuk ya. Ibu betah beberapa hari mengikuti pelatihan IHT ini. Semoga Ibu tetap semangat. Oke, sebelum mulai memasuki materi asesmen diagnostik, supaya Bapak Ibu semua tetap semangat, coba kalau saya nanti mengatakan sekolah penggerak, maka Bapak Ibu menjawab yes, begitu ya, dengan semangat. Oke, kita mulai. Sekolah penggerak, Yes. yang melakukan perubahan ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya, marilah Bapak Ibu kita melakukan pemanasan lebih dulu sebelumnya dengan melakukan ice breaking dulu ya Ibu supaya Ibu tidak jenuh. Kalau saya nanti mengatakan telinga, Ibu tidak boleh pegang telinga, tapi Ibu harus pegang yang bukan telinga. Jadi misalnya telinga, kalau Ibu pegang telinga berarti salah. Kalau saya mengatakan hidung, Ibu harus pegang yang selain hidung. Gitu. Paham nggak Ibu? Nah, nanti yang salah Paham, Bu. saya suruh joget nanti. Oke. Nyanyi aja, Bu. Ya, kita mulai. Mata. Oke, betul semua. Konsentrasi. Hidung. Sekarang agak cepat ya. Mulut. Hidung, telinga, rambut, tangan, kepala. Oke, terima kasih. Tandanya Bapak Ibu masih konsentrasi 100%. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita kembali ke laptop ya Bapak Ibu ya. Kemarin Bapak Ibu sudah mempelajari tentang prinsip assessment. Sekarang kita memasuki ke materi assessment diagnostik. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Siti Rohma. Bu Rohma kira-kira hafal nggak dengan, saya tanya dulu, Bu Rohma jumlah muridnya berapa? Jumlah murid saya 73, Bu. 73. Untuk yang kelas 9 aja. Berapa kelas, Bu Rohma? 3, Bu. 3 kelas? Ya, untuk yang kelas 9. 3 kelas, kelas 9. Kalau begitu, Ibu dalam satu kelas kira-kira berapa? 25, ada yang 24. Nah, Ibu hafal satu-satunya anak?
Kalau kelas 9 hafal, Bu. Karena kelas pernah bertatap muka. Nah, gitu ya Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu di sekolah pasti mengajar beberapa kelas, apalagi tuntutan bahwa Bapak Ibu guru harus mengajar 24 jam. 24 jam, kalau seni budaya itu 3 jam, berarti kita paling tidak mengajar 8 kelas. Bahkan lebih, ada yang sampai mengajar 10 kelas, 11 kelas. Jadi Ibu bisa bayangkan berapa siswa yang harus kita bimbing, kita didik setiap harinya. Dan ini membutuhkan daya ingat yang luar biasa Bapak Ibu. Karena di dalam pendidikan kita tidak sekedar mentransferkan ilmu, tapi yang penting kita harus dapat mendidik, membimbing anak-anak untuk tidak sekedar hanya menerima materi dari kita, tapi ada yang lebih penting dari itu, Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu yang akan saya sampaikan tentang asesmen diagnostik. Mohon bantuannya Ibu Bapak Faris. Oke, berikutnya. Pada di asesmen diagnostik ini adalah kita mempelajari dulu apa tujuan asesmen diagnostik, kemudian ada berapa jenis asesmen diagnostik tersebut. Lanjut. Secara umum, Bapak Ibu, asesmen diagnostik itu bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Jadi kita harus paham kondisi anak-anak pada dasar awal seperti apa. Ini yang penting. Ya, jadi kalau kita mengenal lebih awal, kita akan bisa bagaimana langkah untuk selanjutnya seperti itu. Ada 2 jenis dalam asesmen diagnostik tersebut, yaitu asesmen diagnostik yang non-kognitif dan asesmen diagnostik yang kognitif. Untuk yang non-kognitif, ini tujuannya supaya kita mengetahui bagaimana kondisi psikologi anak-anak. Kemudian yang kedua, bagaimana aktivitas belajar anak-anak di rumah. Yang ketiga, bagaimana kondisi keluarga siswa kita. Yang keempat, bagaimana latar belakang pergaulan anak-anak itu seperti apa. Kemudian yang kelima, bagaimana gaya belajar, karakter, serta minat setiap siswa. Untuk kognitif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Kemudian menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata. Kemudian tujuannya juga memberikan remedi atau pengayaan. Maksud saya remedial dan atau pelajaran tambahan. Kemudian kita juga akan memberikan kelanjutannya yaitu pengayaan. Lanjut. Asesmen diagnostis untuk non-kognitif pada awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi ya Ibu. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk proses menuju ke non-kognitif ini? Yang pertama prosesnya yang kita lakukan adalah persiapan lebih dulu. Apa yang perlu kita persiapkan? Ada beberapa instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita siapkan dalam sebuah berbentuk lembaran begitu ya, lembaran yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Kemudian kapan kita laksanakan asesmen diagnostik ini? Ini termasuk dalam hal persiapan. Kemudian pelaksanaan dan tindak lanjut. Ini tahapan-tahapannya. Lanjut, Pak.
Contoh kegiatan persiapan untuk menggali tentang emosi siswa, mungkin pertanyaannya seperti ini. Ya. Apa yang kamu rasakan? Bagaimana perasaanmu? Seperti itu. Kita membuat daftar pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Kita siapkan pertanyaan-pertanyaan, ya, dengan tujuannya untuk menggali emosi siswa seperti tadi. Lanjut. Berbagai cara dalam pelaksanaannya untuk mengambil atau melaksanakan asesmen diagnostik yang non-kognitif ini, kita bisa minta anak-anak untuk bercerita. Bisa kita tanya baik-baik, empat mata nggih Bapak Ibu, supaya tidak didengar oleh teman-temannya yang lain, karena ini hubungannya dengan individual siswa gitu. Kemudian bisa saja lebih lengkap, mungkin lebih panjang lebar, mungkin anak-anak bisa menuliskan, ya. Mereka menulis apa saja yang dia rasakan sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Atau ada lagi yang harus dengan menggambar, begitu. Demikian untuk contoh pelaksanaan, kita bisa mengambil contoh-contoh pelaksanaan itu untuk bisa kita terapkan. Untuk tanya jawab, perhatikan Bapak Ibu, bahwa pertanyaan yang kita ajukan itu harus jelas dan harus mudah dipahami supaya tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Khawatirnya nanti kalau pertanyaannya nggak jelas, pertanyaannya apa, jawabannya apa, nanti tidak akan mengena, begitu. Kemudian yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawaban. Kira-kira untuk pertanyaan itu jangan langsung jujuk begitu ya ke dalam pertanyaan, tapi kita berikan stimulusnya lebih dulu supaya anak-anak bisa terpancing. Oh, maksudnya ini pertanyaannya, kemudian nanti dia bisa akan menjawab seperti ini. Jadi kita arahkan dulu, di stimulus itu seperti itu. Kemudian memberikan waktu berpikir sebelum siswa menjawab pertanyaan. Jadi kita jangan keburu-buru untuk menyuruh anak menjawab. Nah, kita beri tenggang beberapa saat supaya anak-anak memikirkan jawabannya. Dan jawabannya itu tulus dari hati mereka, tidak dibuat-buat gitu. Perhatikan Bapak Ibu saat siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan, berikan pertanyaan lanjutan, mengembalikan fokus supaya jawabannya tidak menyimpang dari pertanyaan. Kemudian saat siswa balik bertanya, kita hendaknya tidak langsung menjawab. Kita bisa membantu siswa untuk menjawab pertanyaan sendiri bisa. Ya, jadi dengan cara seperti itu bisa, ya. Kemudian saat berikutnya, saat asesmen diagnostis non-kognitif itu memerlukan tindak lanjut setelah persiapan, pelaksanaan, lalu kita pikir apa tindak lanjutnya. Setelah kita mengetahui hasil dari diagnosis tersebut, lalu tindak lanjutnya adalah kita mengidentifikasi dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Gitu. Kemudian menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua. Jadi setelah kita bisa mengidentifikasi ekspresi anak-anak seperti itu, lalu kita perlu mungkin berhubungan dengan orang tuanya. Kenapa siswa ini seperti ini? Itu perlu kita menggali informasi dari orang tua. Karena tidak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, karena mungkin orang tua justru yang lebih paham. Jadi perlu kita menggandeng orang tua. Kemudian yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen. Ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Jadi kita biasakan bahwa asesmen non-kognitif itu selalu di awal pembelajaran agar kita mengetahui kondisi anak-anak sebelum kita memasuki pembelajaran yang berikutnya. Demikian berikutnya, mungkin lanjut.
Karena asesmen ini yang berikutnya asesmen yang kognitif. Asesmen yang kognitif tujuannya untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa pada sebuah mapel. Ya, ini yang hubungannya dengan pengetahuan, Bapak Ibu. Asesmen diagnosis kognitif dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnosis kognitif berkala. Secara rutin itu Bapak Ibu bisa menjadwalkan, bisa berapa bulan atau setiap awal bahasan seperti itu yang disebut rutin. Kemudian asesmen diagnosis berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Untuk asesmen kognitif itu sama tahapan-tahapannya, juga melewati proses persiapan lebih dulu, kemudian pelaksanaan, kemudian kita melanjutkan ke diagnosis dan tindak lanjut seperti itu. Lanjut. Asesmen diagnosis kognitif, kegiatan persiapannya dan pelaksanaannya. Pertama, Bapak Ibu harus membuat jadwal dulu kapan pelaksanaan asesmen ini. Yang kedua, identifikasi materi berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disiapkan oleh pendidikan dan kebudayaan. Kemudian, susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran yang baru. 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya. Kemudian 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Begitu Bapak Ibu. Kemudian berikan asesmen untuk semua kelas. Tindak lanjutnya, kita akan mengolah hasil asesmen tersebut. Penilaian buat penilaian dengan kategori paham utuh dan paham sebagian dan tidak paham. Hitung rata-rata kelas. Kemudian siswa kita bagi menjadi 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran yang diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Dan siswa yang punya nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Yang ketiga, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Kita ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Lanjut. Contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut seperti ini Bapak Ibu. Tujuan asesmen awal matematika kelas 3 SD. Seperti ini, tujuan pembelajarannya apa, prasyarat dan tujuan pembelajarannya apa, lalu muncul soalnya seperti ini sesuai dengan tujuan pembelajaran dan prasyarat. Prasyarat itu sebelum mencapai ini, berarti siswa itu harus prasyaratnya apa, harus mengetahui apa dulu. Muncul soalnya seperti ini. Lanjut. Kemudian contoh soal hingga tindak lanjut. Setelah soalnya ini, anak-anak akan menjawab ya. Kemudian jawaban-jawaban itu kita analisa kemudian. Jawaban A berarti anaknya skornya paham utuh, kalau jawabannya ini paham sebagian, kalau jawabannya ini berarti tidak paham. Itu kita analisis sehingga kita akan mengetahui dari analisis ini apa tindak lanjut yang akan kita berikan ke anak-anak itu. Kalau paham utuh itu seperti apa, kalau yang paham sebagian itu seperti apa, kalau yang tidak paham itu seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Demikian Bapak Ibu tentang asesmen. Saya kira Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan asesmen ini karena sebetulnya setiap hari kita sudah melaksanakan asesmen ini. Kadang-kadang kita tidak sadar, oh aku tahu, saya sudah pernah begitu, cuma kadang belum paham, oh alah ternyata apa yang kita lakukan itu disebut sebagai asesmen
diagnostik seperti itu. Ya. Demikian Bapak Ibu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kembali lagi kepada Ibu moderator. Terima kasih Bu Nini untuk pemaparan materinya. Ini tadi Bu Nini sudah memaparkan materi tentang asesmen diagnostik. Tujuannya apa, jenis asesmennya seperti apa. Itu tadi ada non-kognitif, kognitif yang sering kita lakukan yaitu non-kognitif. Kita sering bercerita, bertanya secara nggak langsung, ternyata itu bentuk asesmen non-kognitif ya. Oke, Bapak Ibu, dari penjabaran dari Bu Nini tadi, ada yang perlu ditanyakan atau perlu kita diskusikan? Monggo. Mungkin saya, Bu. Ya, Pak Riko, monggo. Oke. Tadi sudah dijelaskan dengan lengkap sekali oleh Bu Nini. Tapi dalam contoh tadi itu dalam ranah kognitif itu yang dicontohkan dari dalam ranah pelajaran matematika. Nah, yang saya tanyakan dalam ranah pelajaran seni budaya, kira-kira contoh Bu Nini mengenali karakter siswa dalam asesmen diagnostik kognitif. Kira-kira bagaimana cara seberapa baik anak itu dalam menguasai materi? Nah, itu menurut Bu Nini bagaimana? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Riko untuk pertanyaannya. Monggo Bu Nini langsung menjawab kah? Yeah. Karena ini hubungannya dengan kognitif, maka yang kita gali adalah pengetahuannya, bukan keterampilannya. Nah, mungkin untuk kognitif di seni rupa, kita bisa menanyakan dulu, mungkin unsur-unsur seni rupa kita gali. Misalnya unsur-unsur seni rupa itu apa? Garis. Coba anak-anak, tahukah kamu tentang macam-macam garis? Itu pertanyaannya. Apakah kamu tahu tentang warna? Sebutkan warna-warna yang kamu tahu. Nah, itu menggali informasi kognitif di bidang seni. Kita arahkan, nanti anak-anak itu akan mempelajari materi ini. Berarti yang dasar, paling dasar apa supaya mereka tahu. Seperti itu. Nah, nanti yang dasar, nanti tindak lanjutnya kita paham. Kalau, walah ternyata yang dasar saja anak-anak tidak tahu. Garis saja nggak tahu. Nah, berarti nanti, berarti nanti kalau materi ini saya akan mengawali dari sini. Seperti itu. Ya, Pak Riko ya. Oke, atau mungkin kita mau mengarahkan ke gambar flora fauna, kognitifnya kita gali dulu. Anak-anak tahu enggak kelompok flora, kelompok fauna, seperti itu contoh menggali kognitif yang mendasar sekali. Seperti itu, Pak Riko. Oke, gimana Pak Riko untuk jawaban Bu Nini? Siap. Terima kasih Bu Nini. Oke, dalam pelajaran seni budaya ternyata cara untuk mendiagnostik asesmen kognitifnya seperti itu ya. Seperti yang Bu Nini sudah bilang, kita harus sebelum masuk ke pembelajaran inti, kita harus mengenal dulu. Gimana sih anak-anak ini mempelajari, mengenal garis ini terlebih dahulu supaya kita bisa menjelaskan lebih rinci. Nanti kita harus mulai kemana untuk menjelaskan. Kalau mereka mulai dari awal nggak ngerti, berarti kita mulai awal. Kalau mereka sudah prinsip dasarnya sudah ngerti, berarti kita bisa dari tengah. Dan tadi juga ada pengolahannya, jenis pengolahan asesmen kognitif tadi sudah dijelaskan sama Bu Nini, ada paham utuh, ada paham sebagian, dan tidak paham. Dari teman lainnya mungkin ada Bu Syifa atau Bu Muaret, ada pertanyaan lagi? Cukup? Tidak ada, Bu. Cukup. Baik. Tidak jelas, Bu. Terima kasih. Oke, iya. Memang sudah jelas sekali, gamblang sekali dengan yang dijelaskan Bu Nini tentang asesmen diagnostik ini ya. Asesmen diagnostik ini terdiri dari dua, non-kognitif, kognitif. Kalau kognitif juga ada dua, asesmen formatif juga asesmen sumatif. Dan kita sebagai guru juga harus mengenal peserta didik, bukan hanya mengejar target nilai saja, tetapi gimana sih model psikologi anak ini, gimana sih model belajar anak ini, latar belakang anak ini, supaya kita bisa lebih, pembelajaran lebih maksimal, hasil yang mereka dapatkan juga maksimal. Terima kasih banyak
Bapak dan Ibu guru yang sudah bergabung dalam IHT hari ketiga ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran kita, apalagi di kurikulum baru sebagai sekolah penggerak ini. Sebelum kita akhiri IHT pada pertemuan hari ini, kita ucapkan hamdalah dulu bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.